Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islam madina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya kami ridho Allah adalah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, pelajaran kita hari ini mengenai tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua membuat alur atau cerita mengenai kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Yang ketiga menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah atau hikmah yang kita pelajari. Coba anak-anak ibu perhatikan gambarnya, ya. Apa yang terlihat di gambar ini? Ini menceritakan tentang hijrahnya Rasulullah. Sebelum masuk hijrah Rasulullah SAW, anak-anak ibu harus tahu dulu apa itu kata arti dari hijrah. Hijrah itu secara bahasa berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Oke, itu mengenai tentang arti hijrah. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai sebab-sebab atau apa saja yang melatar belakangi Rasulullah melakukan hijrah ke kota Madinah. Coba anak-anak ibu lihat gambar di depan, ya. Anak-anak ibu pernah merasakan pindah sekolah atau pindah rumah? Pernah? Iya. Kalau pindah sekolah atau pindah rumah berarti kita menyiapkan beberapa hal atau ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa kita pindah. Coba lihat gambar di sini. Ini Ahmad, ya. Ahmad ini dia mengatakan dia senang sekolah di sekolah ini. Dia pindah alasannya karena ikut ayahnya yang pindah tugas sebagai anggota Polri. Jadi Ahmad dan keluarganya ini akan pindah ke kota Jakarta karena ayahnya sudah tidak bertugas di Padang. Artinya, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kisah hijrahnya Rasulullah, itu ada kaitannya ya. Ketika dimasukkan materi tentang hijrahnya Rasulullah, Rasulullah ini melakukan hijrah tentu dilatar belakangi dengan beberapa sebab. Apa yang menyebabkan Rasulullah hijrah? Yang pertama, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena banyaknya penolakan dari orang kaum kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah, artinya permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW ini tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Yang ketiganya, sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Oke. Selanjutnya yang kedua kita masuk mengenai infografis perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Yaitu pada Safar Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah beliau. Selanjutnya pada 1 Rabiul Awal Nabi Muhammad pergi meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW ini dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Pada 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad tiba di Kuba. Pada 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad tiba di Yastrib atau Madinah. Beliau disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk Madinah. Ini kisah
Rasulullah melakukan perjalanan hijrah secara singkatnya. Oke, kita tengok gambar yang di samping. Awal mula kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ya, tepatnya pada malam hari, yaitu diutusnya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW tidur di tempat tidurnya. Ini adalah strategi Rasulullah untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy ini tidak mau kalau dakwah Rasulullah itu sudah berkembang pesat dan dia ingin membunuh Rasulullah. Jadi pada malam itu Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar. Jadi pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW, dia berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satunya untuk guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan. Ya, jadi yang pertama dilakukan Rasulullah itu adalah menemui Abu Bakar. Selanjutnya kita lihat di ini pada 1 Rabiul Awal Rasulullah pergi meninggalkan Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW dia keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini digunakan untuk kehati-hatian, ya, untuk kehati-hatian supaya tidak terbaca oleh kaum kafir Quraisy. Ya, jadi Nabi Muhammad ini ketika keluar dari rumahnya, dia menggunakan kakinya dijinjit supaya tidak terbaca oleh kaum kafir Quraisy lewat dari pintu belakang. Selanjutnya, dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur. Jadi Rasulullah ini bersembunyi di Gua Sur ini selama 3 hari 3 malam. 3 malam lamanya. Jadi Rasulullah ini menginap di dalam Gua Sur dan setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Lalu kembali lagi setiap subuh melakukan aktivitasnya di Mekah agar tidak dicurigai. Sedangkan Amir bin Furairah, budak Abu Bakar, diberi tugas untuk menggembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Pada malam hari, dia memerah susu kambing gembalanya dan diminum oleh Nabi Muhammad beserta Abu Bakar. Jadi para tokoh kaum musyrik kafir Quraisy ini sangat kecewa karena dia telah merasa dikelabui karena di dalam ketika mereka mencari Nabi Muhammad ke rumahnya tampak Ali bin Abi Thalib yang tidur di atas tempat tidurnya Nabi, bukan Nabi Muhammad. Jadi mereka ini memberi tugas ya untuk siapa yang berhasil membunuh Nabi Muhammad nanti akan diberikan atau dijanjikan hadiah besar yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Jadi ketika di Gua Sur ini, pemuda-pemuda Quraisy datang. Mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Di dekat Gua Sur, mereka berjumpa seorang gembala dan ia berkata, mungkin saja mereka di dalam gua itu. Tapi saya tidak melihat adanya orang yang menuju ke sana. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Dia menahan nafas, diam dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu tapi selanjutnya turun lagi. Jadi ada satu pemuda Quraisy ini mengatakan kepada pemuda yang lainnya, "Kenapa tidak menjenguk ke dalam gua?" Lalu teman-temannya ini mengatakan,
Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Jadi, saya mengetahui tidak ada orang di sana. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad dan beliau berbisik di telinganya, La tahzan innallaha ma'ana. Artinya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu dimulai perjalanannya Rasulullah ke Madinah. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda yang biasanya ditempuh oleh kafilah-kafilah menuju Madinah. Dalam perjalanan ini mereka mengendarai unta sendiri-sendiri. Abu Bakar berboncengan dengan Amir bin Furairah. Rombongan Nabi Muhammad SAW terus dalam kehati-hatian ketika mereka bertemu dengan orang. Apabila Abu Bakar ditanya tentang identitas Nabi Muhammad, dia menjawab, dia yang menunjuki aku jalan. Maksud Abu Bakar yang menunjukkan jalan keselamatan dunia akhirat, sedangkan penanya memahaminya sebagai petunjuk jalan ke Madinah. Lanjut gambarnya. Ini adalah pada tanggal 8 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar mereka disambut dengan sangat hangat, apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi penduduk Madinah ini yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari, dan di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Setelah itu, ketika kedatangan Rasulullah pada 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad tiba di Yastrib atau Madinah. Beliau disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk Madinah. Bahkan penduduk Madinah menyambut Rasulullah dengan menyanyikan syairnya ini. Ya, apa bunyi syairnya? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma do'a lillahi da'. Itulah syair yang digunakan penduduk Madinah ketika menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, materi selanjutnya tentang hikmah. Ya, hikmah yang dapat kita petik dari pembelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, ulet dan tawakal. Yang kedua, ikhlas dan rela berkorban. Yang ketiga, bekerja sama. Ini terlihat ulet dan tawakal ini pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memasrahkan diri, artinya memohon kepada Allah secara penuh. Yang kedua, hikmahnya adalah ikhlas dan rela berkorban. Jadi, sikap Nabi Muhammad yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar, padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Itu peristiwanya. Hikmahnya yaitu ikhlas dan rela berkorban. Yang ketiga, teladan yang dapat kita ambil yaitu kerjasama. Kerjasama ini terlihat pada peristiwa keterlibatan semua anggota kelompok dalam hijrah ini. Kelompok laki-laki dewasa, Abu Bakar dan Amir bin Furairah, pemuda yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja yakni Ali bin Abi Thalib, dan perempuan yakni Asma putri Abu Bakar, yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid. Oke, anak-anak ibu, itulah materi tentang hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nantinya kita ada beberapa tugas yang akan ibu berikan. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita
ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.